Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Gita Marisa dengan nomor NPM 211063105010. Baik, di sini saya akan membahas mengenai studi kasus. Jadi di sini ada menurut pendapat kelompok kami yang menyimpulkan dari beberapa bahan ajar mengenai studi kasus. Jadi metode studi kasus merupakan suatu metode yang melibatkan suatu kasus, kejadian, situasi, atau fenomena tertentu yang nantinya akan diteliti, dianalisis, dan dikaji secara lebih mendalam. Nah, hal ini mendasar pada definisi menurut Wagito, Hodges, dan Stoll pada 2021 yang mengatakan bahwa studi kasus merupakan suatu metode yang kunci utamanya yaitu terdapat pada penyelidikan suatu peristiwa, situasi, kondisi, fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberi wawasan terkait peristiwa, situasi, atau kondisi yang dijadikan topik pada penelitian. Nah, jadi di sini ada tujuan dari metode studi kasus, ada dua ranah. Yang pertama itu ada ranah umum, yang kedua itu ada ranah spesifik. Jadi di sini yang pertama ada tujuan umumnya. Ada tujuan umumnya yaitu studi kasus bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis suatu masalah dengan konsep teoritis disiplin ilmu yang relevan. Nah, ada pun tujuan spesifiknya yaitu di mana studi kasus bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait suatu kasus, juga dapat menemukan teori baru dari hasil perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, atau bisa disebut dengan eksperimen atau membandingkan. Nah, jadi dalam metode studi kasus ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihan dari metode studi kasus ini yaitu sifatnya fleksibel dan mendalam. Jadi suatu fenomena peristiwa itu dikaji lebih mendalam dengan pemahaman dan penjelasan yang lebih luas karena ini fokus pada kasus tertentu. Nah, adapun kekurangannya, untuk kekurangan studi kasus ini yaitu sulit generalisasikan pada keadaan umum atau yang cakupannya itu lebih luas. Karena cakupannya yang lebih luas ini, maka pengerjaannya itu relatif sulit dari pendekatan kualitatif. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari metode studi kasus. Yang pertama itu ada secara observasi, eksploratori, ada sejarah hidup, kemasyarakatan, mikroetnografi, dan analisis situasi dengan macam bentuk studi kasusnya. Jadi macam bentuk studi kasus itu ada 3. Yang pertama itu ada instrumental tunggal, terus yang kedua ada jamak, yang ketiga itu ada mendalam. Jadi untuk instrumen tunggal ini merupakan bentuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk memberi gambaran mengenai suatu isu. Lalu untuk yang jamak itu sendiri merupakan bentuk studi kasus yang kebalikan dari instrumental tunggal, di mana pada instrumen tunggal itu menggunakan satu kasus saja. Namun pada instrumental jamak, studi kasus ini memakai jumlah kasus yang dipelajari atau diteliti itu lebih dari 1. Lalu untuk yang instrumental mendalam ini merupakan bentuk penelitian studi kasus yang diterapkan pada suatu kasus yang memiliki suatu ciri khas dan keunikan yang cukup tinggi dibandingkan kasus pada umumnya. Lalu di sini ada proses untuk pelaksanaan metode studi kasus, ada 5 langkah. Jadi yang pertama itu ada mengidentifikasi rumusan masalah penelitian, yang kedua itu menentukan desain dan instrumen penelitian, yang ketiga itu mengumpulkan data, dan yang keempat itu menentukan teknik analisis data, dan yang terakhir itu mempersiapkan penyusunan laporan penelitian. Nah, itu untuk langkah-langkah secara gambaran umumnya. Adapun secara spesifiknya untuk langkah-langkah itu
Yang pertama itu pemilihan tema, topik atau kasus. Yang kedua itu pembacaan literatur. Yang ketiga itu perumusan fokus dan masalah penelitian. Yang keempat itu pengumpulan data. Yang kelima penyempurnaan data. Yang keenam itu pengolahan data. Ketujuh dialog teoretik. Kedelapan itu triangulasi temuan. Yang kesembilan itu simpulan hasil penelitian. Dan yang terakhir itu ada laporan penelitian. Nah, di sini ada catatan bahwa sebagai peneliti kita harus memahami dan mendalami metode yang akan digunakan dalam penelitian guna meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan dan mengolah data penelitian. Nah, hal ini juga berkaitan erat dengan kualitas hasil penelitian yang nantinya akan dihasilkan di akhir. Lalu di sini ada contoh artikel yang menggunakan studi kasus. Jadi di sini ada sumbernya, di mana judulnya pengaruh kemampuan berpikir aljabar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika studi kasus di kelas 8 SMP Negeri 1 Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Nah, ini dari jurnal Eduma. Untuk penulisnya ada Sari dan Persada pada tahun 2013. Nah, di sini ada masalah penelitian yang sudah diidentifikasi, di mana di sini ada masalah penelitian yaitu siswa kurang terasa terlihat di kalangan siswa sering kali terjadi kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan. Lalu di sini ada jenis metode studi kasus, yaitu penelitian ini menggunakan macam bentuk studi kasus jamak atau collective or multiple case study, di mana penelitian ini menggunakan lebih dari satu isu atau satu kasus dengan menggunakan suatu prosedur yang sama yang diberlakukan untuk setiap isu atau setiap kasus. Yang selanjutnya ini ada teknik pengumpulan datanya, di mana teknik pengumpulan data menggunakan hasil tes berupa tes pilihan ganda dan tes uraian untuk kemampuan pemecahan masalah dan tes pilihan ganda untuk kemampuan berpikir. Lalu di sini ada teknik analisis data, di mana data ini dianalisis secara deskriptif dan menggunakan pengujian statistik berupa regresi sederhana dengan bantuan software SPSS. Nah, di sini ada indikatornya untuk berpikir aljabar, ada menggeneralisasikan atau membuat generalisasi dari pola yang ada, membuat konjektur dan membuat diagram alur. Lalu di sini ada mempresentasikan, di mana mendeskripsikan gambar matematika ke dalam kata-kata, menjelaskan ekspresi matematika ke dalam kata-kata, dan menginterpretasikan informasi dan hasil dalam konteks matematika menggunakan kemampuan logika dan penalaran. Lalu di sini ada simpulannya dari penelitian yang dilakukan dalam artikel ini. Adapun hasil temuan, temuannya bahwa sebagian besar siswa menunjukkan kemampuan berpikir aljabar pada kategori rendah, di mana sebagian besar dari 36 siswa mendapat nilai pada kategori yang rendah. Nilai rata-rata dan nilai tengah yang diperoleh itu 62,50. Nah, dengan merujuk kepada kriteria nilai tes, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rata-rata dan nilai tengah dari tes kemampuan berpikir aljabar berada pada kategori sedang. Lalu di sini melihat pada tabel kriteria penilaian tes, secara keseluruhan nilai rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah matematika berada pada kategori sedang. Nah, di sini ada kekeliruan yang terjadi pada artikel ini untuk metode studi kasus, yaitu ada dua. Yang pertama, penulis belum mengaitkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya.
Lalu yang kedua, jika ditelaah secara keseluruhan, jenis metode penelitian studi kasus pada penelitian ini yaitu studi kasus tadi ya, jamak. Namun pada artikel tidak disebutkan studi kasus jenis apa sebagai metode penelitiannya. Baik, sekian pemaparan mengenai metode studi kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Niken Lulaini dengan NPM 21106310500021 akan mempresentasikan terkait materi penelitian fenomenologi. Nah, di sini pengertian dari penelitian fenomenologi itu merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada kesamaan pengalaman hidup dalam kelompok tertentu. Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah penyelidikan dan penggambaran langsung suatu fenomena sosial tertentu sebagai pengalaman yang dibuat secara sadar tanpa memiliki landasan teori tentang penjelasan kausal atau realitas objektif. Nah, dalam istilah luas, metode penelitian fenomenologi mengacu pada riset bagaimana si peneliti mempersepsikan makna suatu peristiwa yang umumnya bertentangan dengan bagaimana peristiwa itu ada di luar persepsi orang. Penelitian fenomenologi berusaha memahami bagaimana orang membangun makna dari hal-hal yang terjadi. Persepsi, perspektif, dan pemahaman semuanya akan dianalisis dan kemudian digunakan untuk menciptakan pemahaman tentang bagaimana rasanya mengalami suatu peristiwa. Nah, fenomenologi pada hakikatnya merupakan studi tentang berbagai struktur kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Fenomenologi sebagai suatu disiplin ilmu berbeda dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti ontologi, epistemologi, logika, dan etika, tetapi pada saat yang sama berkaitan dengan disiplin-disiplin ilmu tersebut. Nah, dari penelitian fenomenologi itu sendiri memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu fenomenologi realis yang mempelajari struktur kesadaran dan intensionalitas dengan mengasumsikan bahwa ia terjadi dalam dunia real yang lebih eksternal terhadap kesadaran. Lalu jenis fenomenologi yang kedua adalah transendental atau konstitutif yang mempelajari bagaimana objek-objek yang terbentuk dalam kesadaran murni atau transendental dengan mengesampingkan persoalan-persoalan setiap relasi dunia natural yang mengitari kita. Lalu jenis yang ketiga ada fenomenologi eksistensial yang membahas eksistensi manusia yang konkret meliputi pengalaman kita akan pilihan atau tindakan yang bebas dalam situasi-situasi konkret. Nah, karakteristik utama dalam penelitian fenomenologi itu diantaranya adalah fokus pada pengalaman hidup dalam kelompok tertentu, analisis terhadap persepsi, perspektif, dan pemahaman, serta penggambaran langsung suatu fenomena sosial tertentu sebagai pengalaman yang dibuat secara sadar. Terdapat prosedur penting dalam melaksanakan studi fenomenologis menurut Creswell dalam Hasbiansyah tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan lingkungan fenomena yang akan diteliti. Lalu yang kedua menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga itu pengumpulan data. Lalu yang keempat analisis data. Yang kelima tahap deskripsi esensi. Dan yang keenam itu pelaporan hasil penelitian. Nah, dalam matematika, penelitian fenomenologi dapat dilakukan untuk memahami bagaimana siswa membangun makna dari konsep-konsep matematika tertentu. Sebagai contoh, penelitian fenomenologi dapat dilakukan untuk memahami bagaimana siswa memahami konsep lingkaran. Nah, penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hermeneutik. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen tes, pedoman wawancara, dan dokumen. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat terungkap bagaimana siswa membangun makna dari konsep lingkaran dan bagaimana siswa memahami konsep lingkaran. Lalu selanjutnya itu ada contoh artikel yang menggunakan metode fenomenologi. Di sini kelompok kami mengambil yang judul artikelnya itu pembelajaran matematika secara daring bagi mahasiswa selama pandemi COVID-19. Di mana penulisnya itu Bagus Aulia Iskandar, Jul Paris, dan juga Mubarok. Diambil dari jurnal Edu Cendikia, jurnal ilmiah kependidikan.
Nah, fenomena yang diteliti itu kendala perkuliahan praktik matematika bagi mahasiswa selama pandemi COVID-19. Nah, permasalahan fenomena pada artikel yang kami ambil itu, menurut Wahyu Dwi Mulyono tahun 2020, pembelajaran daring menjadi masalah bagi mahasiswa karena kebanyakan mereka melakukan online di daerah masing-masing yang memiliki perbedaan kondisi jaringan internetnya. Nah, analisis wawancara dan data dari artikel tersebut, yang pertama itu data yang diperoleh dari hasil wawancara diindekskan dalam tabel, lalu yang kedua membuat inisial bagi partisipan guna pengkodingan, yang ketiga itu mempelajari data dan mempelajari kata kunci, yang keempat menarik dan mereduksi data yang sesuai dengan kendala pelaksanaan perkuliahan daring. Lalu yang kelima itu membuat kesimpulan dan penulisan laporan. Nah, analisis data fenomenologi pada penelitian ini meliputi kategorisasi, reduksi, dan penarikan tema sejenis. Nah, untuk pengolahan data, teknik pengumpulan data pada penelitian tersebut yaitu ada wawancara terstruktur. Pada pembahasan wawancara dijabarkan dengan kalimat-kalimat yang telah tersusun dari kesimpulan wawancara. Kemudian untuk komentar dari kelompok kami, adanya transkrip wawancara akan memperlengkap informasi pembaca serta mempermudah peneliti selanjutnya untuk mengutip per kalimat yang dibutuhkan dan mendapatkan informasi lebih. Kemudian untuk partisipan, peneliti mengambil 2 orang mahasiswa sebagai partisipan penelitian. Peneliti memilih 2 orang mahasiswa dengan kriteria yaitu yang pertama itu kedua mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa yang menjadi tempat penelitian dan mengambil mata kuliah yang menjadi cakupan penelitian. Kemudian komentar dari kelompok kami, peneliti sudah membatasi cakupan penelitian sehingga jelas batasan-batasan penelitiannya. Nah, yang kedua itu merupakan mahasiswa yang aktif dalam kelas daring dan bersedia menjadi partisipan dalam penelitian. Nah, komentar dari kelompok kami, peneliti sudah memastikan tidak ada unsur paksaan dalam memilih partisipan, sehingga partisipan dapat leluasa dalam menjawab wawancara, dan data wawancara bersifat sesuai dan fakta berdasar apa yang partisipan alami pada saat pembelajaran daring, sebab tidak adanya unsur paksaan. Lalu cakupan pembahasan penelitian dari komentar kelompok kami itu pada pembahasan penelitian dirinci dengan umum saja dan tidak terlalu spesifik dalam pembahasan. Topik pembahasan pun hanya memperoleh informasi yang direpresentasikan secara umum seperti masalah jaringan dan metode pengajaran saja. Nah, peneliti tidak menggali informasi yang lebih terkait apa penyebab timbulnya pembelajaran yang membosankan, misalnya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Lalu untuk resum perkuliahan, jadi yang pertama itu ada pengertian. Istilah fenomenologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata fenomenon atau fenomenon, yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri, sehingga nyata bagi kita. Dikutip dari Drijarkara tahun 1962, halaman 122, Suprayogo dan Tobroni tahun 2001, halaman 102. Nah, fenomenologi adalah metode untuk menganalisis mengenai fenomena kehidupan seseorang yang berupa pengalaman hidup tentang suatu gejala, termasuk di dalamnya konsep diri yang sesungguhnya sebagai dasar dari realita. Yang kedua itu ciri khas metode fenomenologi. Jadi ciri khasnya itu ada deskriptif, reduksi, mencari esensi, keterarahan, dan juga keunikan manusia. Yang ketiga itu ada jenis kajian penelitian. Yang pertama ada fenomenologi sosial, kedua fenomenologi transendental, yang ketiga fenomenologi hermeneutika. Lalu yang keempat jenis-jenis fenomenologi. Yang pertama itu ada fenomena klasik, percaya pada kebenaran hanya dapat diperoleh dengan mengarahkan pengalaman, yang berarti bahwa seseorang mempercayai kebenaran hanya dari sudut pandangnya sendiri atau objektif. Nah, yang kedua itu jenis fenomena persepsi, yaitu kepercayaan pada kebenaran dapat diperoleh dari berbagai sudut pandang. Dengan fenomenologi tidak hanya terbatas pada objektivitas, tetapi juga lebih subjektif. Yang ketiga ada fenomena hermeneutik, yakni meyakini kebenaran yang ditelaah baik dari segi objektivitas dan subjektivitas
maupun disertai dengan analisis untuk menarik kesimpulan. Nah, yang kelima itu fokus penelitian fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Pada dasarnya ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yakni yang pertama itu textual description, lalu yang kedua itu structural description. Nah, yang terakhir yang keenam proses penelitian dalam metode fenomenologi, di mana tahapannya itu yang pertama tahapan persiapan, lalu yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga adalah pengolahan data. Baik, dicukupkan dari saya. Terima kasih. Saya, Sabita Rahmawati, di sini akan memaparkan makalah penelitian tentang eksperimen dan kuasi eksperimen. Adapun pembahasan pertama, penelitian eksperimen dan kuasi eksperimen adalah dua metode ilmiah yang digunakan dalam riset untuk menguji hipotesis atau mengevaluasi dampak dari intervensi atau perubahan pada suatu variabel. Berikut ini ada penjelasan singkat dari penelitian eksperimen dan kuasi eksperimen. Yang pertama ada penelitian eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode di mana peneliti secara aktif memanipulasi variabel independen untuk mempelajari dampaknya terhadap variabel dependen dalam lingkungan kontrol yang ketat. Adapun karakteristik utama dari penelitian ini yaitu peneliti memiliki kontrol penuh terhadap variabel yang terlibat, di mana peneliti melibatkan pembagian peserta atau subjek penelitian secara acak ke dalam kelompok eksperimen atau menerima perlakuan dan kelompok kontrol atau pembanding. Nah, manipulasi variabel independen dilakukan guna melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat keuntungan dan keterbatasan. Yang pertama, ada keuntungan, yaitu penelitian ini memungkinkan penarikan inferensi sebab akibat yang kuat. Dan penelitian ini juga mempunyai kontrol yang lebih besar atas faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua yaitu ada keterbatasannya. Pada beberapa kasus yang dijadikan topik penelitian, mungkin tidak etis atau praktis untuk melakukan eksperimen yang sepenuhnya mengontrol faktor-faktor tertentu, dan penelitian ini juga membutuhkan sumber daya, waktu, dan pendanaan yang signifikan. Berikut ini ada ringkasan dari pembahasan penelitian eksperimen di atas, yaitu pada metode penelitian itu, peneliti secara aktif memanipulasi variabel independen untuk melihat efeknya terhadap variabel dependen. Dan biasanya dilakukan di lingkungan kontrol yang ketat, di mana peneliti itu memiliki kontrol penuh atas variabel-variabel yang terlibat. Lalu desain eksperimen sering melibatkan pembagian peserta secara acak ke dalam kelompok pelakuan atau grup eksperimen dan kelompok kontrol atau grup pembanding. Lalu penggunaan randomisasi membantu mengurangi bias dan memungkinkan inferensi sebab akibat yang lebih kuat. Contohnya ada uji klinis obat baru di mana sekelompok peserta menerima obat, yaitu sebagai kelompok eksperimen, sementara kelompok lain menerima placebo atau kelompok kontrol dan efeknya diukur. Selanjutnya ada penelitian kuasi eksperimen. Penelitian ini tuh menggunakan metode yang memiliki ciri atau karakteristik yang mirip dengan eksperimen. Namun perbedaannya itu terletak pada kontrol eksperimen yang mana tidak ada randomisasi penuh atau kontrol eksperimen yang ketat. Adapun karakteristik utama dari penelitian ini yaitu peneliti melakukan manipulasi variabel independen tetapi tidak dapat melakukan randomisasi penuh atau kontrol yang sama ketatnya seperti eksperimen. Nah, terkadang penelitian itu melibatkan kelompok kontrol, tapi tidak selalu dengan randomisasi yang sejati. Sama seperti penelitian eksperimen, kuasi eksperimen juga memiliki keuntungan dan keterbatasan. Untuk keuntungan, penelitian ini itu bersifat lebih praktis, yang dimana randomisasi penuh tidak mungkin dilakukan. Contohnya dalam penelitian sosial, ekonomi, atau perlakuan manusia. Dan penelitian ini memberikan wawasan yang berharga. Peneliti memberikan wawasan yang berharga, walaupun tidak bisa memberikan inferensi sebab akibat yang sekuat eksperimen. Untuk keterbatasannya, kurangnya kontrol yang ketat dapat menghasilkan hasil penelitian yang kurang dapat dipercaya atau diinterpretasikan dengan baik, dan kemungkinan adanya bias yang sulit diidentifikasi. Adapun ringkasan dari pembahasan penelitian kuasi eksperimen di atas, yang pertama metode penelitian ini itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan eksperimen, tetapi tanpa randomisasi penuh atau kontrol eksperimen yang sepenuhnya ketat.
Lalu penelitian ini dapat memanipulasi variabel independen, tetapi mungkin tidak dapat melakukan randomisasi yang lengkap karena berbagai alasan, seperti keterbatasan sumber daya, etika, atau keterlibatan manusia yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Lalu, desain kuasi eksperimen ini sering melibatkan kelompok kontrol, tetapi tidak selalu menggunakan randomisasi yang sejati. Contohnya, evaluasi program pendidikan di sekolah, di mana satu sekolah menerapkan program tertentu atau kelompok eksperimen, sedangkan sekolah lain yang sejajar tidak menerapkannya sebagai kelompok kontrol, namun tidak ada randomisasi yang memungkinkan penempatan sekolah. Di sini ada penjelasan eksperimen dan post eksperimen, yaitu penelitian eksperimen dan kuasi eksperimen, keduanya sama-sama berguna dalam penelitian ilmiah, di mana penelitian eksperimen itu memberikan kontrol yang lebih besar dan dapat memberikan inferensi atau bukti yang lebih kuat tentang hubungan sebab akibat. Dan penelitian kuasi eksperimen itu seringkali lebih praktis dalam situasi di mana randomisasi penuh tidak mungkin dilakukan atau situasi di mana eksperimen sejati tidak mungkin dilakukan. Namun keduanya merupakan alat penting dalam ilmu pengetahuan dan membantu dalam pemahaman peneliti terhadap hubungan sebab akibat antara variabel dalam konteks berbagai studi dan penelitian. Adapun di sini penerapan penelitian kuasi eksperimen. Kelompok kami mengambil dari artikel aksioma dengan judul pengaruh penggunaan kombinasi model probing prompting dan metode resitasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun masalah pada penelitian ini yaitu pada penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa penggunaan model probing prompting efektif digunakan saat pembelajaran daring untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Dan penelitian sebelumnya belum ada yang menyatukan model probing prompting dan metode esitasi secara daring. Untuk itu, peneliti menjadikan topik penelitian. Lalu, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan eksperimen menggunakan kuasi eksperimental. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan instrumen penelitian soal tes uraian, pemahaman konsep matematis, wawancara, yaitu dengan guru matematika untuk mengetahui permasalahan dan karakteristik siswa, dan dokumentasi. Untuk sampel pada penelitian ini yaitu siswa kelas 10 MIPA 2 sebagai kelompok eksperimen dan kelas 10 MIPA 3 sebagai kelompok kontrol dengan masing-masing kelompok memiliki ukuran sampel sebesar 36 siswa. Adapun temuan pada penelitian ini yaitu menemukan perbedaan yang signifikan dalam pemahaman konsep matematika siswa di antara kelompok eksperimen yaitu yang menggunakan kombinasi model probing prompting dan metode membaca pemahaman dan kelompok kontrol yang menggunakan metode pengajaran konvensional. Dan hasil dari penelitian ini yaitu kombinasi model problem prompting dan metode pembaca pemahaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep matematika siswa. Penelitian ini itu mampu memicu siswa untuk berpikir aktif, namun ada hambatan yang terjadi, yaitu tidak semua soal terjawab siswa. Masih ada siswa yang tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaan guru, dan tugas tidak bisa dilakukan secara terus-menerus karena dapat mempengaruhi psikis siswa sehingga menyebabkan kesulitan belajar. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu kombinasi model probing prompting dan metode resitasi pemahaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rata-rata pemahaman konsep matematika siswa dan pembelajaran dengan model probing prompting dan metode resitasi pemahaman lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Saya Francisca akan memaparkan penelitian etnomatika. Untuk yang pertama, etnomatika itu adalah bidang studi yang mengeksplorasi hubungan antara matematika dan budaya atau praktik tradisional dari suatu kelompok etnis atau masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar matematika Brasil bernama Ubiratan de Ambrosio pada tahun 1970-an. Istilah etnomatika ini terbentuk dari pergabungan kata etno yang merujuk pada etnis atau budaya dan matematika. Nah, tujuan dari etnomatika adalah memahami cara berpikir matematis dalam konteks budaya dan tradisional suatu kelompok masyarakat. Ini melibatkan penyelidik tentang bagaimana pengetahuan matematika
tercermin dalam bahasa, kepercayaan, praktik sosial, seni, musik, arsitektur, permainan, dan berbagai aspek budaya lainnya dari suatu kelompok etnis. Lalu ada studi dalam etnomatika, di mana studi dalam etnomatika ini tidak hanya memeriksa bagaimana masyarakat mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi juga bagaimana konsep matematika ini diterjemahkan, diinterpretasikan, dan dipahami dalam konteks budaya mereka. Nah, hal ini dapat mencakup pemahaman tentang sistem pengukuran, sistem hitung tradisional, geometri yang tercermin dalam seni, dan bangun pola-pola matematika dalam musik tradisional, dan lain sebagainya. Selain itu, etnomatika juga menyoroti pentingnya perkenalkan pendekatan-pendekatan budaya dalam pengajaran matematika. Hal ini bertujuan untuk membuat pembelajaran matematika lebih relevan, inklusif, dan menarik bagi siswa dengan berbagai latar belakang budaya. Dengan memahami dan menghargai kontribusi budaya terhadap matematika, etnomatika berupaya untuk merangsang minat serta pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep matematika, sambil juga menghormati dan mengekspresiasi keberagaman budaya di seluruh dunia. Lalu ada pentingnya etnomatika dalam pendidikan, yaitu membantu mengaitkan konsep-konsep matematika dengan budaya sehingga membuat pembelajaran matematika lebih relevan, bermakna, dan menyenangkan bagi siswa. Berikut ini adalah alasan mengapa etnomatika penting dalam pendidikan. Yang pertama itu keterhubungan dengan kehidupan sehari-hari, di mana hal ini membuat pembelajaran matematika lebih nyata dan bermakna bagi siswa. Yang kedua ada inklusivitas dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Ini membantu siswa merasa dihargai dan diidentifikasi dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pemahaman yang lebih mendalam, di mana dari berbagai budaya ini membantu siswa melihat konsep yang sama dari sudut pandang yang berbeda, memperluas pemahaman mereka tentang matematika. Lalu yang keempat ada menginspirasi minat dan motivasi. Di mana ini dapat membantu mengatasi minat siswa dan motivasi. Lalu yang kelima ada pengajaran yang lebih efektif, di mana matematika ini bisa membantu guru dalam menjelaskan konsep-konsep yang lebih dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu yang keenam ada perspektif global, di mana studi etnomatika ini membuka wawasan mereka terhadap perspektif global dalam matematika. Lalu ada tantangan dalam penelitian etnomatika. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya dan akses, yang kedua ada kebijakan dan etika penelitian, yang ketiga ada kesulitan dalam terjemah konsep, yang keempat ada resistensi terhadap konsep asing, yang kelima ada keragaman dan kompleksitas budaya, yang keenam ada pendekatan dan interpretasi. Lalu ada contoh penerapan penelitian etnomatika. Berikut contoh artikel penerapan penelitian yang menggunakan etnomatika dengan jurnal Cendekia, yaitu Jurnal Pendidikan Matematika, dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis pada Pembelajaran Berbasis Etnomatika, dengan penulis Masrullah Jainuri Walid SB Walia. Yang pertama itu ada masalah penelitian, di mana eksistensi etnomatika ini sering tidak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan menerapkan etnomatika sebagai suatu pendekatan pembelajaran, akan sangat memungkinkan suatu materi yang dipelajari terkait dengan budaya, sehingga pemahaman suatu materi oleh siswa itu menjadi lebih mudah karena materi tersebut terkait langsung dengan budaya siswa yang merupakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari menurut Mariyati tahun 2017. Lalu ada metode penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitiannya ini adalah kajian pustaka sistematis atau systematic literature review. Lalu systematic literature review ini merupakan metode literatur review yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi temuan-temuan pada suatu objek penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Lalu ada pengumpulan data dalam metode systematic literature review atau SLR. Proses pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui pencarian, seleksi, dan evaluasi artikel-artikel. Nah, dalam penelitian yang relevan,
Dengan topik penelitian, berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pertanyaan kriteria penilaian kasus. Yang pertama ada, apakah artikel jurnal nasional telah terindeks INTA? Lalu apakah artikel jurnal internasional telah terindeks Scopus? Apakah pada artikel menuliskan masalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang keempat, apakah pada artikel menggunakan metode penelitian yang relevan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kelima, apakah pada artikel ini menggunakan metode penelitian yang relevan, mengembangkan model pembelajaran berbasis matematika. Dan yang keenam, apakah pada artikel menggunakan metode penelitian yang relevan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam model problem-based learning berbasis matematika. Lalu ada temuan peneliti di mana dalam menggunakan model pembelajaran matematika dapat disesuaikan dengan materi, permasalahan, dan situasi objek penelitian, sehingga memungkinkan siswa secara mandiri memahami, mengolah, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalaman. Lalu ada hasil pembahasannya. Pembelajaran matematika ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami, mengolah, dan secara mandiri memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengalamannya. Lalu ada kesimpulan, di mana tinjauan pustaka yang sistematis mengenai pembelajaran matematika dan kemampuan pemecahan masalah matematis menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika ini merupakan salah satu alternatif cara untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pembelajaran matematika ini memungkinkan siswa menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman budaya dan aktivitas sehari-hari, memungkinkan mereka memahami, memproses, dan memecahkan masalah secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Azara Angguni ingin mempresentasikan tentang metode penelitian pengembangan research and development dalam bidang pendidikan matematika. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Setiap warga pendidikan dapat melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan penelitian, lebih khususnya dalam penelitian pendidikan. Selain itu, melalui penelitian dapat pula mengembangkan dan mengaplikasikan hal baru yang lebih inovatif dalam pendidikan, sehingga penelitian diperlukan untuk menghasilkan produk baru seperti inovasi, pembelajaran, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Dalam penelitian terdapat beberapa jenis penelitian, salah satunya yaitu penelitian Research and Development atau bisa dikenal dengan R&D. Menurut Patrioka 2023, Research and Development merupakan proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Dan pada awalnya penelitian R&D ini diaplikasikan di dunia industri yang merupakan ujung tombak dalam dunia industri untuk menghasilkan suatu produk baru yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Menurut Borg and Gall dalam Hanafi 2017, hampir 4% biaya dipakai untuk melakukan penelitian R&D ini. Bahkan pada bidang-bidang tertentu seperti pada bidang komputer dan farmasi, alokasi dananya sampai lebih dari 4%, sedangkan untuk bidang-bidang pendidikan dan sosial, peranan R&D masih amat kecil, yaitu kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa kemajuan dalam bidang pendidikan sedikit tertinggal dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Untuk rumusan masalah pada pembahasan R&D ini, yang pertama, apa pengertian metode penelitian dan pengembangan research and development. Lalu yang kedua, apa tujuan dari metode dan pengembangan research and development. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan research and development. Yang keempat, apa saja karakteristik metode penelitian dan pengembangan research and development. Yang kelima, bagaimana metode penelitian dan pengembangan research and development model didactical engineering. Lalu untuk tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian metode penelitian dan pengembangan research and development. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari metode penelitian dan pengembangan research and development.
Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah, metode penelitian, dan pengembangan research and development. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik metode penelitian dan pengembangan research and development. Yang kelima, untuk menganalisis metode dan penelitian research and development model didactical engineering. Di sini ada pembahasannya. Pengertian metode penelitian dan pengembangan research and development menurut Rock and Gall 1989, penelitian dan pengembangan pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Ini berarti bahwa tujuan dari penelitian dan pengembangan tidak hanya terbatas pada perbaikan atau pengembangan produk pendidikan yang sudah ada, tetapi juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan atau solusi atas permasalahan praktis yang dihadapi. Sugiono 2009 dalam Sumarni 2019 juga berpendapat bahwa metode penelitian dan pengembangan adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Nah, proses menghasilkan produk tertentu melibatkan penelitian analisis kebutuhan yang dapat dilakukan melalui metode survei atau kualitatif. Tujuan dari analisis kebutuhan ini adalah untuk memahami kebutuhan dan tuntutan masyarakat terkait produk pendidikan yang akan dikembangkan. Selanjutnya, untuk menguji efektivitas produk tersebut dan memastikan bahwa dapat berfungsi secara optimal di masyarakat luas, diperlukan penelitian eksperimen. Metode eksperimen digunakan untuk menguji kinerja dan dampak produk pendidikan secara sistematis. Dengan demikian, penelitian dan pengembangan pendidikan menjadi suatu rangkaian langkah sistematis untuk menciptakan, mengembangkan, dan menguji produk pendidikan guna meningkatkan kualitas dan efektivitasnya. Research and development atau penelitian pengembangan adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji produk, khususnya dalam konteks dunia pendidikan. Pendekatan ini menekankan pada upaya menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas, dan menyempurnakan produk-produk pendidikan. R&D berfokus pada proses pengembangan produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada dengan tujuan meningkatkan efektivitas, relevansi, dan kualitasnya. Menurut Amali et al. 2019 dalam Maidiantoro 2019. Dalam dunia R&D dapat mencakup pengembangan kurikulum, metode pengajaran, materi pembelajaran, dan teknologi pendidikan. Proses R&D melibatkan langkah-langkah analisis kebutuhan, perencanaan, desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Hasil dari penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan, serta menyediakan solusi inovatif terhadap tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kemudian ada tujuan metode penelitian dan pengembangan research and development. Perbedaan dengan penelitian lainnya, tujuan dari penelitian dan pengembangan memiliki setidaknya 3 aspek utama, yaitu yang pertama, menjembatani kesenjangan antara temuan penelitian dan praktik pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara temuan dalam penelitian, terutama penelitian dasar atau basic research, dengan penerapan praktis di dunia pendidikan yang seringkali dikenal sebagai penelitian terapan atau applied research. Nah, kemudian yang kedua, menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi produk pendidikan. Penelitian dan pengembangan ini ditunjukkan untuk menemukan, mengembangkan, dan memvalidasi produk-produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan secara efektif. Khususnya pada level 1, penelitian ini fokus pada pengembangan produk yang dapat memberikan dampak positif pada proses pembelajaran. Yang ketiga, menguji teori yang mendasari produk. Penelitian ini mencoba untuk menguji satu atau lebih teori yang menjadi dasar lainnya suatu produk. Keberhasilan atau keefektifan produk diukur dengan sejauh mana teori tersebut masih relevan dan efektif. Selain itu, penelitian ini dapat mengevaluasi apakah perlu adanya kolaborasi dengan teori lain, terutama dalam konteks desain produk yang melibatkan pendekatan multidisiplin.
Dengan demikian, tujuan dari penelitian dan pengembangan ini tidak hanya terfokus pada penghasilan pengetahuan baru seperti pada penelitian dasar, tapi juga penerapan dan pengembangan produk atau solusi praktis yang dapat meningkatkan efektivitas pendidikan. Nah, untuk langkah-langkah metode penelitian dan pengembangan, research and development, menurut Brock and Gall 1989, penelitian R&D dalam pendidikan melibatkan 10 langkah, yaitu yang pertama, research and information collection, penelitian dan pengumpulan informasi, analisis kebutuhan, studi pustaka, dan penelitian skala kecil untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian ada kriteria melibatkan urgensi pengembangan produk, ketersediaan SDM yang kompeten, dan waktu yang cukup. Yang kedua, ada planning atau perencanaan, menyusun rencana penelitian dengan mencakup kemampuan yang diperlukan, rumusan tujuan, desain penelitian, dan kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. Yang ketiga, ada develop preliminary form of product, pengembangan draft produk awal, menentukan desain produk hipotesis, sarana dan prasarana penelitian, tahap-tahap laksana uji desain di lapangan, dan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat, preliminary field testing, uji coba lapangan awal, uji terbatas terhadap desain produk melibatkan substansi dan pihak-pihak terlibat. Pengamatan wawancara dan pengendaraan angket digunakan selama uji coba. Yang kelima, main product revision, revisi hasil uji coba, perbaikan model atau desain mendasarkan uji lapangan terbatas, lebih terfokus pada evaluasi proses dengan pendekatan kualitatif. Yang keenam, ada main file testing, uji lapangan produk utama, uji lebih luas terhadap efektivitas desain produk terlibatkan lebih banyak sekolah dan subjek, pengumpulan data melibatkan dampak sebelum dan sesudah implementasi produk. Yang ketujuh, operational product revision atau revisi produk, penyempurnaan produk berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama, dilakukan setelah uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan pertama. Yang kedelapan, operational field testing, uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan, uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk dengan skala besar melibatkan calon pemakai produk. Yang kesembilan, final product revision atau revisi produk final, penyempurnaan produk akhir berdasarkan masukan atau hasil uji kelayakan dalam skala luas, menghasilkan produk dengan tingkat efektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-10, dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi, melaporkan produk dalam forum-forum profesional, jurnal, dan implementasi produk dalam praktik pendidikan. Distribusi produk setelah melakukan quality control dengan monitoring terhadap pemanfaatan publik untuk mengendalikan kualitas produk. Ada karakteristik metode penelitian pengembangan research and development menurut Wayan dalam Mulyana 2020, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan. Antara lain yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmen terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang memanjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk menghasilkan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya diskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Lalu yang keempat, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Kemudian ada metode penelitian dan pengembangan research and development model didactical engineering. Menurut Brosea dalam Miliawati 2020, didactical engineering merupakan suatu kerangka desain
didaktis bertujuan untuk memperbaiki proses pengajaran dan pengembangan bahan pembelajaran, sementara menurut Godino et al. Bahwa didactical engineering sebagai suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan sistem sebagai suatu solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan tentang intervensi-intervensi tersebut serta proses pendesain dan pengembangannya. Menurut Artigue 2015, metodologi didactical engineering ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama, analisis awal. Analisis awal ini menjadi latar belakang untuk tahap konsepsi dari proses ini. Analisis ini mencakup dimensi yang berbeda menjadi 3 hal. Yang pertama, analisis epistemologi dari konten yang dipertanyakan seringkali mencakup bagian historis. Analisis ini membantu penelitian untuk menentukan tujuan yang tepat dari DA dan untuk mengidentifikasi hambatan epistemologis yang mungkin dihadapi. Yang kedua, analisis kelembagaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik konteks tempat berlangsungnya DA, kondisi, dan kendala yang dihadapinya. Analisis didaktis yang bertujuan untuk mensurvei apa yang ditawarkan oleh penelitian tentang pengajaran dan pembelajaran dari konten yang dipertaruhkan dan kemungkinan besar akan memadu desain. Selanjutnya ada kompetensi dan analisis priori. Nah, konsepsi dan analisis priori ini merupakan fase penting dalam metodologi. Fase ini bergantung pada analisis awal yang dilakukan dan merupakan tempat di mana hipotesis penelitian dibuat secara eksplisit dan terlibat dalam konsepsi situasi didaktis di mana konstruk teoris diuji. Nah, selanjutnya ada realisasi, pengamatan, dan pengumpulan data. Selama fase realisasi, data dikumpulkan untuk dianalisis. Di posteriori, sifat data yang dikumpulkan tergantung pada tujuan dan tepat dari DA pada hipotesis yang diuji di dalamnya dan pada dugaan yang dibuat dalam analisis a priori. Kemudian ada analisis dan validasi posteriori. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif dan lokal, bahkan ketika peneliti menggunakan alat statistik seperti misalnya analisis implikatif untuk mengidentifikasikan ketergantungan. Sesuai dengan landasan teori DA, apa yang dilihat oleh peneliti adalah dinamika dari suatu sistem yang kompleks dan ia melakukannya melalui perbandingan dinamika yang diamati dengan referensi yang disediakan oleh analisis a priori. Analisis a priori mencoba memahami persamaan dan perbedaan. Alat-alat yang tepat yang digunakan untuk tujuan tersebut bergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan dan di data yang dikumpulkan. Selanjutnya, untuk penutupan, kesimpulannya adalah menurut Borch and Gall 1989, penelitian dan pengembangan pendidikan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Ini berarti bahwa tujuan dari penelitian dan pengembangan tidak hanya terbatas pada perbaikan dan pengembangan produk pendidikan yang sudah ada, tetapi bertujuan untuk pengetahuan atau solusi atas permasalahan praktis yang dihadapi. Sugiono 2009 dan Suwarmi 2019 juga berpendapat bahwa metode penelitian dari pengembangan adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Tujuan dari penelitian dan pengembangan memiliki setidaknya 3 aspek utama, yaitu yang pertama, menjembatani kesenjangan antara temuan penelitian dan praktik pendidikan. Yang kedua, menemukan dan mengembangkan serta memvalidasi produk pendidikan. Yang ketiga, menguji teori yang mendasari produk. Adapun karakteristik penelitian pengembangan antara lain masalah yang ingin dipecahkan, kemudian pengembangan model, lalu proses pengembangan produk, dan proses pengembangan model. Nah, untuk langkah-langkah penelitian R&D meliputi Research and Development Collection atau penelitian dan pengumpulan informasi, lalu ada planning atau perencanaan, yang selanjutnya ada develop
preliminary form of product, pengembangan draft produk awal, preliminary file testing, uji coba lapangan awal, main product revision atau revisi hasil uji coba, main file testing, uji lapangan produk utama, operational product revision atau revisi produk, operational file testing, uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan, final product revision, revisi produk final. Lalu yang terakhir ada dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi. Didactical engineering merupakan suatu kerangka desain didaktis bertujuan untuk memperbaiki proses pengajaran dan pengembangan bahan pembelajaran. Langkah-langkah didactical engineering meliputi analisis awal, konsepsi, dan analisis priori, realistis pengamatan dan pengumpulan data, analisis, dan validasi posteriori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.